sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu ingin bertanya kepada sekretaris, ada yang tidak hadir hari ini? Rizka? Hadir semua? Oh iya. Nah, kalau begitu karena hadir semua, berarti kan yang piket datang semua ya hari ini ya. Tapi kenapa tadi waktu ibu masuk ke kelas, kalian di depan itu sampahnya masih belum dimasukkan ke dalam potong sampah, masih ada di bawah pohon, belum kalian bersihkan. Jadi tolong nanti jam istirahat kalian bersihkan ya, itu sama sampahnya. Jadi kelihatannya bersih, kita pun jadinya nyaman, ya kan? Nah, karena udah siap, buku-bukunya disiapkan, pena, alat tulisnya semua disiapkan. Kalau udah siap, kita akan mulai belajarnya ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang menyangkut materi hari ini, kalian diharapkan dapat memahami semua interaksi yang berlangsung di dalam ekosistem dan menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, baik berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, maupun piramida makanan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, karena kalian sudah siap untuk belajar, kita mulai aja pelajarannya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai aliran energi. Seperti yang sudah ibu sampaikan tujuan pembelajarannya tadi, hari ini akan belajar tentang aliran energi ya. Nah, jadi ada yang sudah baca buku belum? Nah, aliran energi itu apa? Hah? Ada yang sudah baca buku belum? Jadi kita awali dengan energi. Energi itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa, Zara? Iya, betul. Jadi energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, kemampuan untuk melakukan kerja. Sifat energi itu seperti apa, Bu ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Sifat energi itu di dalam ekosistem sesuai dengan hukum apa? Sesuai dengan hukum? Iya, bagus. Sesuai dengan hukum dinamika ya. Termodinamika. Bunyinya seperti apa, Bu ya? Nah, ada yang tahu nggak bunyi hukum termodinamika itu seperti apa? Yo, pasti nggak ada yang baca buku dan materi yang kemarin pada lupa ya? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa sifat energi di dalam ekosistem itu sesuai dengan hukum termodinamika. Bunyinya seperti apa? Ada yang tahu?
Nah, jadi bunyi dari hukum termodinamika ini merupakan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi itu dapat dirubah dari suatu bentuk energi ke bentuk lainnya ya. Jadi tidak dapat diciptakan, kemudian tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat dirubah dari suatu bentuk energi ke bentuk lainnya. Oke, sampai sini paham? Paham? Iya, bagus ya. Nah, contohnya itu seperti apa, Bu ya? Ada yang tahu contohnya apa? Udah, jelasin. Contohnya di sini merupakan contohnya itu yaitu adalah energi cahaya matahari. Nah, ini ibaratnya cahaya matahari ya. Cahaya matahari. Nah, maaf ya kalau gambarnya agak jelek. Nah, jadi cahaya matahari ini dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau yang mengandung klorofil. Nah, tumbuhan hijau ini memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah makanan menjadi karbohidrat ya, mengubahnya dalam bentuk energi potensial, mengubah dalam bentuk energi potensial berupa karbohidrat. Nah, karbohidratnya ini tadi dirubah lagi atau dimanfaatkan oleh manusia maupun hewan dimanfaatkan dalam bentuk apa? Biasanya kita manfaatkan dalam bentuk apa? Zahra tahu? Iya, benar banget. Dalam bentuk energi panas dan gerak. Dalam bentuk energi panas maupun gerak. Sampai sini paham? Paham ya? Kita lanjutkan lagi. Iya. Jadi aliran energi di dalam ekosistem itu terjadi dalam peristiwa apa anak-anak? Bagus. Yang pertama yaitu rantai makanan. Yang kedua apa? Jaring-jaring makanan. Pintar. Jaring-jaring makanan. Ya, jadi aliran energi di dalam ekosistem itu terjadi melalui peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, jadi apa tadi rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup tertentu dengan habitat tertentu. Paham mengenai rantai makanan?
apa Zikri? Rantai makanan tadi yang sudah Ibu jelaskan? Iya, bagus Zikri. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, kemudian di dalam rantai makanan itu ada apa saja ya, Bu? Nah, jadi di dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup dengan peran tertentu. Ada apa saja di dalam rantai makanan itu? Yang pertama, ada produsen. Kemudian konsumen. Konsumen ini terbagi atas berapa macam ya, Bu? Ayo, nanti kita jelaskan ya. Nanti Ibu jelaskan. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada dekomposer. Nah, Ibu akan jelaskan menggunakan media ya. Nih, Ibu sudah buatkan media agar kalian lebih mengerti tentang rantai makanan. Nah, di sini di sini ada rantai makanan. Contoh peristiwa rantai makanan. Di sini diawali dengan produsen. Nah, di sini produsennya itu yaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau selaku produsen yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses apa? Yang di awal sudah Ibu jelaskan tadi, melalui proses apa? Iya, bagus. Melalui proses fotosintesis. Nah, produsen ini dimanfaatkan oleh si konsumen satu. Yang akan dimakan oleh konsumen satu di sini ada tikus, ya. Kalian bisa dilihat. Nah, di sini konsumen satunya adalah tikus. Tikus inilah yang akan memakan si produsen atau sebagai hewan herbivora. Nah, yang kedua, konsumen yang kedua diduduki oleh ular. Nah, si ular inilah yang akan memakan si tikus selaku konsumen kedua. Nah, kemudian ular ini nantinya akan dimakan oleh elang. Nih, kalian bisa lihat. Di sini ada elang. Nah, elang inilah yang akan memakan si ular selaku konsumen kedua. Nah, si elang ini menjadi konsumen ketiga dan yang nantinya akan mati. Nah, jika si elang ini mati, kemudian dia ini akan bangkainya ini akan diuraikan oleh si dekomposer. Ya, paham? Nah, dia ini akan diuraikan oleh si dekomposer. Contohnya apa? Si dekomposer di sini. Contohnya ada lalat, kemudian ada jamur, ya. Paham? Iya, paham. Jadi, itulah peristiwa dari rantai makanan. Nah, kita lanjutkan pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa, Bu, ya? Ayo, ada yang tahu nggak salah satu di antara kalian jaring-jaring makanan itu apa? Apa nih ya? Iya, boleh kalau perkumpulan rantai-rantai makanan boleh. Mungkin ada lagi yang lebih bisa menjelaskan mengenai jaring makanan? Ya, bagus, Vira. Jadi, Ibu jelaskan ya. Jadi, jaring-jaring makanan itu merupakan rantai makanan yang saling berhubungan sehingga
membentuk jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini merupakan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan sehingga membentuk jaring-jaring. Nah, jadi jaring-jaring makanan itu kok bisa terjadi ya, Bu? Kenapa ya gitu? Pasti kalian bertanya-tanya kan, kok sudah ada rantai makanan masih ada lagi jaring-jaring makanan? Nah, ada yang tahu nggak kenapa jaring-jaring makanan itu bisa terjadi? Kenapa? Iya, boleh, karena membutuhkan makanan. Tapi yang lebih tepatnya itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, ya udah, Ibu jelaskan. Jadi, jaring-jaring makanan ini itu terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya membutuhkan satu jenis makanan saja, tetapi banyak jenis makanan yang mereka makan. Nah, itulah kenapa adanya jaring-jaring makanan ini, ya. Karena apa tadi? Iya, karena setiap jenis makhluk hidupnya tidak hanya memakan satu jenis makanan saja. Ada contohnya di sini mengenai jaring-jaring makanan. Nih. Jadi, di sini Ibu ada jaring-jaring makanan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nih, lihat. Nih. Yang ini adalah jaring-jaring makanan. Tuh, terlihat kan dia seperti jaring-jaring karena dia rantai makanan yang saling berhubungan sehingga membentuklah si jaring-jaring ini. Nah, contohnya di sini yang memakan lebih dari satu jenis makanan saja. Apa? Di sini. Contohnya? Iya, contohnya ada si rubah ya. Nih, dia juga makan elang, dia makan burung, dia makan tikus, kemudian dia makan kelinci juga di sini. Nah, jadi itulah kenapa adanya jaring-jaring makanan. Jadi, satu jenis makhluk hidup ini tidak hanya memakan satu jenis makanan saja, tapi dia juga bisa memakan jenis-jenis makanan lainnya, ya. Nah, karena itulah adanya jaring-jaring makanan. Jadi ini kalian bisa lihat di sini rantai makanan semua saling berhubungan. Nah, begitulah terbentuknya jaring-jaring makanan ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, paham sampai di sini? Bisa kita lanjutkan lagi? Iya, bagus, pintar-pintar semua. Kalau begitu, Ibu akan jelaskan yang terakhir, yaitu piramida makanan. Ayo, ada yang tahu nggak piramida makanan itu apa? Ada yang tahu? Iya, bagus ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit lagi tentang piramida makanan ya. Jadi piramida makanan itu apa? Bentuknya piramida, Bu. Iya, bentuknya piramida, tapi apa ya itu piramida tuh? Piramida makanan itu? Ya, jadi piramida makanan ini merupakan piramida yang menggambarkan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai ke konsumen puncak dalam ekosistem. Jadi inilah contoh piramida makanan. Kalian bisa lihat. Nah,
Nah, piramida makanan. Nah, di trofik atau tingkatan dasar diisi oleh tumbuh-tumbuhan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan semuanya. Nah, jadi piramida makanan itu tingkat dasarnya itu diduduki oleh produsen, ya, diduduki oleh produsen. Nih kalian bisa lihat ada tumbuhan hijau di sini, ya. Nah, itu sebagai produsen. Nah, kemudian di tingkat kedua, nih di sini ada belalang, kemudian ada tikus, ya. Nah, ini adalah konsumen pertama atau tingkat trofik pertama, yaitu hewan herbivora. Nah, kemudian di tingkat ketiga, di sini ada hewan-hewan, ada ayam, ya kan? Ada katak juga di sini. Nah, di sini adalah tingkatan atau trofik ketiga diduduki oleh konsumen kedua. Nih, konsumen kedua ini yang akan memakan si serangga-serangga tadi, ya, atau konsumen pertama. Dan di konsumen puncak, kalian bisa lihat di sini konsumen puncak diduduki oleh ular, elang, dan hewan-hewan lainnya atau disebut dengan hewan karnivora. Nah, jadi di tingkat ketiga diduduki oleh hewan karnivora. Nah, jadi itulah tingkatan dari piramida makanan. Sampai di sini paham? Paham tentang piramida makanan? Iya, bagus. Nah, jadi inilah proses atau peristiwa yang terjadi pada aliran energi di dalam ekosistem. Yuk kita simpulkan sama-sama sebelum kita tutup materi hari ini. Nah, jadi kesimpulannya yaitu aliran energi ini merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, di dalam energi ini, yaitu sesuai dengan hukum apa? Iya, hukum termodinamika, ya, di dalam ekosistem. Nah, hukum termodinamika ini tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dirubah dari suatu bentuk energi ke bentuk lainnya. Nah, di dalam aliran energi dalam ekosistem ini, peristiwa yang terjadi yaitu melalui peristiwa apa tadi? Iya, ada apa, Zahra? Bagus. Ada peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, karena materi kita hari ini sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Ibu akan bagi kelompok menurut urutan meja kalian saja, jadi biar tidak susah. Kelompok 1 meja yang paling kanan, kelompok 2 meja tengah, dan kelompok 3 meja sebelah kiri Ibu. Nah, jadi di dalam kelompok ini yang harus kalian kerjakan adalah kalian melakukan pengamatan atau observasi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau di sekitarnya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, entah itu jaring-jaring makanan, entah itu rantai makanan, entah itu kalian dapatkan piramida makanan, ya. Jadi kalian melakukan pengamatan mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan yang ada di sekitar lingkungan sekolah maupun di rumah kalian nantinya. Nah, selain itu Ibu juga akan beri tugas di dalam LKS kalian. Di dalam LKS kalian di halaman 10 itu ada kegiatan 1. Kalian sudah buka? Ya, iya benar ya, Viro. Halaman 10 kegiatan 1.
di situ ada tugas esai, kalian kerjakan ya, kalian kumpulkan minggu depan. Nah, untuk yang pengamatan itu kalian kumpulkan 2 minggu lagi. Jadi ibu kasih waktu 2 minggu untuk melakukan pengamatan. Oke, setelah itu dikumpulkan di meja ibu ya. Hasil karya kalian buat dalam bentuk seperti ini nih, seperti yang sudah ibu buatkan. Kalian buat dalam bentuk seperti ini atau lebih kreatif lagi, itu jauh lebih bagus. Jadi cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.